Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Sultan Khairuzaman dari kelompok 2 Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Lia Amelia, Gusti Agung Gumilar, Nilam Tiara Bles, dan Indri Maharani. Dari sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai etika terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Gumelar. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membaca jenis-jenis etika lingkungan. Jadi etika lingkungan ini dibagi menjadi 2, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Di sini etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia, sedangkan etika ekologi dalam adalah etika ekologi pendekatan terhadap lingkungan yang melihat sebagai keseluruhan kehidupan yang sangat menopang pada manusia. Selain itu, etika lingkungan juga dibagi menjadi 2, yaitu etika ekologi pelestarian dan etika ekologi pemeliharaan. Etika pelestarian adalah etika yang menekankan bahwa mengusaha pelestarian adalah untuk kepentingan masyarakat manusia, sedangkan etika pemeliharaan adalah dimaksud dengan mendukung sarana pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia Rumonin. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori etika lingkungan. Jadi yang pertama yaitu antroposentrisme. Jadi teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan selanjutnya yang kedua yaitu biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada diri sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada diri sendiri. Lepas dari kepentingan manusia, biosentrisme menolak argumen antroposentrisme karena yang menjadi pusat perhatian dan yang dibela oleh teori ini adalah kehidupan, ya teman-teman. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ekosentrisme teori. Jadi ekosentrisme teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologi seluruhnya, baik yang hidup maupun yang tidak. Yang keempat yaitu zoosentrisme. Etika lingkungan zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Jadi, tokoh bidang etika ini adalah Charles Breed. Menurut etika ini, binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan terus dicegah dari penderitaan. Sehingga bagi para penganut etika ini, rasa senang dan penderitaan binatang dijadikan salah satu standar moral. Dan yang terakhir yaitu 5, yaitu hak asasi hidup. Hak asasi alam makhluk hidup. Selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Namun mereka ada yang tercipta untuk kelestarian alam, maka mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Hak ini harus dihormati berdasarkan prinsip nilai intrinsik. Selanjutnya D, prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun makhluk lain. Dalam komunitas ekologi seluruhnya, hormat terhadap alam merupakan satu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari
alam semesta seluruhnya. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual, tetapi juga kolektif. Kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Semua orang harus bisa bekerja bahu-membahu untuk menjaga dan melestarikan alam dan mencegah serta memulihkan kerusakan alam, serta saling mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang merusak alam. Yang ketiga yaitu solidaritas kosmis. Prinsip ini berfungsi sebagai pengendali moral untuk mengharmonisasikan manusia dengan ekosistemnya, untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis. Solidaritas ini juga mendorong manusia untuk mengutuk dan menentang setiap tindakan yang menyakitkan binatang tertentu atau bahkan memusnahkan spesies tertentu. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia akan menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Yang kelima yaitu prinsip no harm. Terhadap kewajiban sikap solidar dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Jadi kewajiban dan tanggung jawab moral yang dapat dinyatakan dengan kita merawat, melindungi, dan menjaga dan melestarikan alam, dan tidak melakukan tindakan yang membakar hutan atau membuang limbah dengan sembarang. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak, pada batas untuk hidup secara layak sebagai manusia yang selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan, pengelolaan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam, yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Demokrasi memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan keanekaragaman dan pluralitas. Dalam prinsip ini tercakup beberapa prinsip moral lainnya, yaitu A. Demokrasi menjamin adanya keanekaragaman dan pluralitas yang memungkinkan nilai lingkungan hidup mendapat tempat untuk diperjuangkan sebagai agenda politik dan ekonomi, dan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik dan memperoleh manfaatnya. D. Demokrasi menjamin sifat transparansi. E. Adanya akuntabilitas publik. Yang kesembilan, prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama untuk pejabat publik, agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat, serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Sedangkan para penganut deep ekologi menganut 8 prinsip diantaranya, yaitu A. Kesejahteraan dan keadilan baik dan kehidupan manusiawi ataupun bukan di bumi mempunyai nilai intrinsik. B. Kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai sendiri. C. Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya. D. Keadaan baik dan kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan kekurangan dan dapat secara substansial jumlah penduduk. E. Campur tangan manusia dengan dunia bukan manusia kini terlalu besar. F. Kebijakan umum harus dirubah yang menyangkut struktur-struktur dasar di bidang ekonomis, teknologis, dan ideologis. Yang G. Perubahan ini terutama menghargai kualitas kehidupan dan bukan berpegang pada standar hidup. H. Mereka mempunyai butir-butir sebelumnya berkewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang perlu. Prinsip-prinsip etika lingkungan yang perlu diupayakan dan implementasikan dalam kehidupan manusia karena krisis, persoalan ekologi, dan bencana alam yang terjadi pada dasarnya diakibatkan oleh pemahaman yang salah, yaitu bahwa alam adalah objek yang boleh diberlakukan dan dieksploitasi sekehendak kita. Pembangunan yang dilakukan harus merupakan pembangunan membumi yang selalu selaras dengan keseimbangan alam. Pembangunan membumi dapat dikatakan identik dengan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dari beberapa pembahasan di atas bahwa kita
dituntut untuk menjaga lingkungan. Dalam menjaga lingkungan, manusia harus memiliki etika. Etika lingkungan ini adalah sikap kita untuk menjaga kelestarian alam ini, agar alam ini tidak rusak, baik ekosistemnya maupun habitatnya. Perlu kita sadari bahwa kita juga bagian dari alam ini, maka kita harus menjaga dan melindungi ini dengan baik dengan norma-norma etika lingkungan. Sekian pembacaan saya mengenai prinsip-prinsip etika lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dasar etika dalam mewujudkan kesadaran. Pada etika dalam mewujudkan kesadaran, ada dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungannya, yaitu yang pertama, dasar pendekatan ekologis. Dasar ini mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan atas kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang akan memberikan dampak yang tak dapat diperkirakan. Yang kedua, dasar pendekatan humanisme setara dengan pendekatan ekologis. Dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Yang ketiga, dasar pendekatan teologis. Dasar ini merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya. Bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. Kemudian ada kesadaran lingkungan yang selayaknya ada bagi kepentingan keberlanjutan bumi dan sumber daya alam, yaitu yang pertama, keberadaan alam dan segala sumber dayanya bukanlah untuk manusia semata, tetapi untuk seluruh spesies organisme yang ada di dalamnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, manusia hendaknya saling berbagi dan mengasihi, tidak individualis dan mendominasi. Adapun beberapa unsur etika atau moral lingkungan yang perlu dipertimbangkan, yaitu etika lingkungan hidup sebaiknya dijadikan etika keutamaan atau kewajiban. Yang kedua, etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai ekofasisme, yang artinya dengan risiko apapun lingkungan hidup perlu dilindungi. Nilai-nilai etika lingkungan sangat mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Ya, selanjutnya kita masuk kepada penerapan etika lingkungan, yang dimana saya membahas di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang untuk lingkungan keluarga, yang pertama, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga itu yang pertama adalah menanam pohon dan melestarikan bunga di pekarangan rumah. Terus yang kedua, membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga, berikan tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga untuk menyapu, mengepel, bersih-bersih rumah, dan membersihkan pekarangan rumah secara rutin. Terus untuk pada penerapan etika lingkungan di lingkungan masyarakat, itu ada yang pertama, membuang sampah pada tempatnya secara berkala. Yang kedua, kita harus bersedia. Maksud dari sini tuh kesediaan kita untuk memisahkan sampah organik dan yang non organik agar bisa dikelola, yang mana bisa dikelola dan mana yang tidak bisa dikelola. Terus melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang diadakan oleh pemerintah di masyarakat yang kita tempati. Terus yang terakhir adalah menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang menjadi sumber daya yang dapat diperbaharui. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.